Halo para penggemar horor. Sebelum kita mulai petualangan menyeramkan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah. Dukungan Anda membantu kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah menegangkan lainnya. Siap untuk merasakan ketegangan? Mari kita mulai. Sekolah tua di Desa Banyu Alit berdiri megah namun angker di antara pepohonan rindang. Gedung tua itu dibangun pada era kolonial, kini tampak usang dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela yang berdebu. Warga desa jarang mendekatinya, terutama setelah matahari terbenam. Ada kisah-kisah menyeramkan tentang penunggu sekolah itu yang beredar dari mulut ke mulut, membuat siapapun yang mendengarnya bergidik. Hampir setiap malam, dari dalam gedung tua itu, terdengar suara-suara aneh. Bisikan, langkah kaki, dan terkadang jeritan halus yang membuat bulu kuduk merinding. Orang-orang yang berani mendekat mengaku melihat bayangan hitam melintas di koridor-koridor kosong. Namun, tidak ada yang berani menyelidiki lebih jauh. Hingga pada suatu hari, sekelompok siswa dari sekolah modern di kota terdekat memutuskan untuk mengungkap misteri ini sebagai proyek akhir mereka. Andi, Budi, Citra, dan Dina adalah 4 siswa yang bersemangat dan penasaran. Mereka sering mendengar cerita tentang sekolah tua tersebut dan merasa tertantang untuk membuktikan kebenaran dari kisah-kisah itu. Setelah mendapatkan izin dari guru mereka memutuskan untuk bermalam di gedung tua itu dan mendokumentasikan semua kejadian yang mereka alami. Malam itu, mereka tiba di depan sekolah tua dengan perasaan campur aduk antara takut dan bersemangat. Andi, sebagai pemimpin kelompok, membawa kamera video dan beberapa peralatan perekam suara. Budi, yang selalu tampil tenang, membawa senter dan peta bangunan sekolah yang mereka temukan di perpustakaan desa. Citra dan Dina membawa makanan dan minuman, serta beberapa alat tulis untuk mencatat setiap kejadian. "Apakah kalian yakin ingin melakukan ini?" tanya Dina dengan suara sedikit gemetar saat mereka berdiri di depan pintu besar yang sudah lapuk. Mereka mendorong pintu yang berderit dan masuk ke dalam gedung. Udara dingin langsung menyambut mereka, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Mereka menyalakan senter dan mulai menjelajahi setiap sudut ruangan. Suara langkah kaki mereka bergema di sepanjang koridor yang kosong. "Tempat ini benar-benar menyeramkan," bisik Citra sambil memegang erat tangan Dina. Setelah beberapa saat berkeliling, mereka tiba di sebuah ruangan besar yang dulunya adalah ruang kelas utama. Meja dan kursi berdebu tersebar di seluruh ruangan. Di sudut ruangan, terdapat papan tulis dengan tulisan yang sudah memudar. Mereka memutuskan untuk berkumpul di sana dan memasang peralatan perekam. Waktu berlalu dengan perlahan. Mereka berbicara dan bercanda untuk mengusir rasa takut. Namun, tiba-tiba suasana berubah. Suhu ruangan terasa semakin dingin dan suasana menjadi semakin mencekam. Andi memeriksa kamera dan melihat bahwa baterainya tiba-tiba habis. "Aneh, tadi baterainya penuh," katanya heran. Saat itulah mereka mulai mendengar suara langkah kaki di luar ruangan. Suara itu semakin mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Semua terdiam, jantung mereka berdegup kencang. Pintu berderit pelan, seolah-olah ada yang mencoba membukanya. Namun, ketika Andi memberanikan diri untuk membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di sana. "Ini pasti angin," kata Budi mencoba menenangkan diri. Namun, mereka tahu itu bukan angin. Suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini dari langit-langit. Mereka menatap ke atas, melihat bayangan bergerak di antara balok-balok kayu. Dina menjerit dan berlari keluar ruangan, diikuti oleh yang lainnya. Mereka berlari menuju koridor yang lebih terang, berharap bisa keluar dari gedung itu. Namun, setiap kali mereka berbelok, mereka merasa seolah-olah semakin tersesat. Koridor yang seharusnya membawa mereka ke pintu keluar kini tampak berbeda, seolah-olah bangunan itu sendiri tidak ingin mereka pergi. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" teriak Citra panik. Saat mereka terus berlari, mereka tiba-tiba menemukan diri mereka di depan sebuah pintu besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pintu itu tampak lebih baru dibandingkan yang lainnya, seolah-olah baru saja dipasang. Dengan ragu,
Andi membuka pintu itu dan menemukan ruangan kecil dengan sebuah meja dan kursi. Di atas meja terdapat buku catatan tua dan lilin yang masih menyala. "Siapa yang menyalakan lilin ini?" tanya Dina dengan suara gemetar. Andi membuka buku catatan itu dan mulai membacanya. Ternyata, itu adalah buku harian seorang guru yang pernah mengajar di sekolah itu bertahun-tahun yang lalu. Di dalamnya, tertulis tentang kejadian aneh yang dialami guru tersebut. Ia sering mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan misterius. Pada halaman terakhir, tertulis tentang seorang siswi yang hilang secara misterius setelah menghadiri kelas malam. "Jadi, ini yang terjadi di sini," kata Andi sambil menunjukkan buku itu kepada yang lain. Tiba-tiba, lilin padam dan ruangan itu menjadi gelap gulita. Mereka mendengar suara tawa pelan di telinga mereka, membuat bulu kuduk merinding. Ketika mereka berbalik untuk keluar dari ruangan, pintu menutup dengan sendirinya. "Kita terjebak," teriak Budi. Mereka mencoba membuka pintu, tapi sia-sia. Di tengah kegelapan, mereka mulai merasakan kehadiran sesuatu yang jahat. Bayangan-bayangan mulai bergerak di sekitar mereka, dan suara tawa semakin keras. Dalam kepanikan, mereka saling berpelukan dan berdoa agar semua ini segera berakhir. Tiba-tiba, ruangan itu kembali terang dan pintu terbuka dengan sendirinya. Mereka berlari keluar tanpa berpikir dua kali. Saat mereka keluar dari gedung, mereka disambut oleh sinar matahari pagi. Waktu berlalu begitu cepat, seolah-olah malam tadi hanyalah mimpi buruk. Namun, mereka tahu bahwa semua itu nyata. Kamera Andi yang sudah habis baterainya kini kembali penuh, tetapi tidak merekam apa-apa. Buku harian yang mereka temukan juga menghilang tanpa jejak. Mereka pulang dengan perasaan lega sekaligus takut. Mereka berjanji untuk tidak pernah kembali ke sekolah tua itu lagi. Namun, kisah mereka menyebar dengan cepat dan menjadi legenda baru di desa Banyu Alit. Sekarang, lebih banyak orang yang percaya bahwa hantu penunggu sekolah tua itu benar-benar ada. Meski mereka selamat, bayangan malam itu terus menghantui pikiran mereka. Setiap kali mereka mendengar suara langkah kaki atau tawa pelan, mereka akan mengingat malam menyeramkan di sekolah tua itu. Mereka menyadari bahwa beberapa misteri memang lebih baik dibiarkan tak terpecahkan. Di tengah kegelisahan itu, mereka juga merasa sedikit bangga. Mereka telah menghadapi ketakutan terbesar mereka dan kembali dengan kisah yang akan diingat sepanjang masa. Namun, di dalam hati mereka, mereka tahu bahwa sekolah tua itu masih menyimpan banyak rahasia yang menunggu untuk diungkapkan. Apakah ada yang akan mencoba mengungkap misteri itu lagi? Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, hantu penunggu sekolah tua itu akan selalu siap menyambut siapa saja yang berani mengganggu ketenangannya.